Sekian lama ini ya, akhirnya ada kita astrologi guys. Hey folks, back with me again. How are you guys today? I hope you guys are well. Buat kalian yang baru gabung di channel kita, welcome aboard! Yeay! Di video pertama aku udah jelasin cara sederhana buat birth chart. Dan kalau misalkan kalian belum nonton, bisa banget nonton di sini. Dan untuk di video kedua ini aku akan membahas tentang interpretasi yang lebih dalam lagi. Jadi keep on watching. Oke, jadi pertama aku akan memperkenalkan ke kalian bahwa di astrologi itu ada yang kita sebut Big Three, terdiri dari Sun, Moon, dan Rising atau Ascendant. Supaya kalian gak bingung, aku akan langsung pakai contoh aja dari salah satu teman aku izin baca ya guys. Sun dia jatuh di Scorpio, dan Sun sign adalah kepribadian dasar, mewakili individualitas dan kreativitas. Sun Scorpio identik dengan karakteristik orang yang memiliki passion yang kuat, keberanian, dan pantang menyerah. Selanjutnya kita lihat Moon-nya. Moon dia jatuh di sign Gemini. Moon Gemini identik dengan karakter yang cepat menyaring informasi, membuat keputusan dengan mengandalkan intelektual dibanding emosional. Yang terakhir ada Rising atau Ascendant. Ascendant dia jatuh di sign Taurus, di mana Taurus ini mewakili karakter yang terlihat kalem, tidak terburu-buru, berhati-hati, dan terlihat capable atau berkemampuan. Setelah mengetahui The Big Three tadi, mungkin kalian akan bisa berefleksi ke diri kalian masing-masing, kira-kira udah cocok atau belum sih sama karakter masing-masing sign yang jatuh di Sun, Moon, dan Rising. Boleh banget untuk share di kolom komentar. Setelah tahu The Big Three tadi, kalian masih bisa menginterpretasikan birth chart kalian dari house-house lainnya atau rumah-rumah lainnya dari house 1 hingga 12. Keep on watching. Seperti yang kalian tahu di video sebelumnya, kalau bentuk birth chart wheel itu adalah bulat. Dan di bulatan itu terbagi menjadi 12 house, di mana masing-masing house mewakili karakternya masing-masing. Mulai dari house pertama, tentang diri, penampilan, permulaan, fisik, kesan, sikap, dan identitas. Dilanjutkan house kedua, tentang harta, keuangan, finansial, kerjaan, dan pendapatan. House ketiga, yakni tentang pemikiran, komunikasi, saudara, dan hubungan sosial. House keempat, tentang rumah, keluarga, dan self-care. House kelima, romansa, drama percintaan, kreativitas, sisi kekanak-kanakan, dan ekspresi diri. House keenam, kesehatan, olahraga, sistem, dan cara dalam bekerja. House 7, hubungan, pernikahan, perjanjian, partner kerja, dan hubungan interpersonal. House 8, seks, intimasi, warisan, pajak, dan aset. House 9, perjalanan, kebijaksanaan, filosofi, pendidikan tinggi, hukum dan keyakinan, hubungan antar budaya, pembelajaran, dan etika. House ke-10, karir, citra publik, reputasi, status, dan tujuan jangka panjang. House 11, kelompok, pertemanan, humanitarianisme, teknologi, harapan dan impian, serta masa depan. Dan yang terakhir, House 12, penutupan atau akhir, penyembuhan, penyelesaian, spiritualisme, karma, dan alam bawah sadar. Oke, setelah kita tadi membahas 12 houses atau rumah, sekarang kita akan move untuk bahas tentang masing-masing planet. Dimulai dari planet pertama, matahari, tentang ego, alam sadar, personality atau kepribadian, dan aksi. 2, bulan, tentang perasaan, intuisi, alam bawah sadar, dan reaksi. Planet ketiga, Merkurius, tentang logika, komunikasi, dan pikiran. Planet keempat, Venus, tentang cinta, sisi feminin, ilusi, dan pesona atau daya tarik. Planet kelima, ada Mars, tentang agresi, kekuatan, passion, dan sisi maskulin. Planet keenam, Jupiter, tentang optimisme, kepercayaan, keberuntungan, dan agama. Kemudian planet ketujuh ada Saturnus, tentang tanggung jawab, batasan, atau restriction, dan limitation. Planet ke-8, Uranus, tentang individualis, inovasi, kekuatan supernatural, gagasan tinggi, pemberontakan, dan spontanitas. Planet ke-9, Neptunus, tentang spiritual, mimpi, cita-cita, idealisme, kreativitas, dan fantasi. Planet terakhir, Pluto, tentang uang, bayangan atau sisi gelap, transformasi, kematian, dan kelahiran kembali. Setelah tadi kita membahas tentang planet, sekarang kita akan beralih lagi untuk membahas
bahas karakter dari masing-masing sign ya. Yang pertama ada Aries. Sisi positifnya adalah biasanya Aries ini bersemangat, aktif, dan suka bersenang-senang. Sisi negatifnya temperamental dan cenderung tidak sabaran. Kedua ada Taurus. Sisi positifnya pada umumnya Taurus ini tenang, bijaksana, dapat dipercaya, dan setia. Sisi negatifnya adalah posesif, keras kepala, pasif, dan malas. Yang ketiga ada sign Gemini. Sisi positifnya adalah talkative atau orangnya suka dan pintar mengobrol, cepat beradaptasi, multi talenta. Sisi negatifnya, Gemini cenderung tidak konsisten dan multitasking atau dia tidak bisa memfokuskan energinya hanya kepada satu hal dan juga cenderung gugup. Yang keempat ada Cancer. Sisi positifnya adalah lembut, manja, kreatif, dan perhatian. Sisi negatifnya pendendam, pengeluh, dan sensitif. Yang kelima ada Leo. Positifnya adalah Leo ini punya karisma biasanya, pemberani, dan berkuasa atau punya power. Negatifnya Leo ini tidak sabaran, egois, dan angkuh. Selanjutnya ada Virgo. Sisi positifnya mereka ini cerdas, teliti, dan rendah hati. Negatifnya kasar, judgmental, dan cerewet. 7 ada Libra. Sisi positifnya mereka ini mempesona, adil, romantis, sopan, dan humoris. Sisi negatifnya dingin, tidak dapat dipercaya, dan manipulatif. Selanjutnya Scorpio. Sisi positifnya adalah pemberani, fokus, setia, misterius, dan kuat. Sedangkan negatifnya obsesif, cemburuan, dan manipulatif. Dilanjutkan Sagittarius. Sisi positifnya murah hati, pemberani, ramah, dermawan, dan optimis. Sisi negatifnya tidak sabaran, judgmental, dan tidak konsisten. Untuk Capricorn, sisi positifnya adalah pekerja keras, dapat dipercaya, sabar, dan ambisius. Negatifnya pemalu, keras kepala, dan pesimis. Aquarius, sisi positifnya ramah, cerdas, inovatif, dan modern. Sisi negatifnya pemberontak, sarkastik, dan sedikit cenderung unik atau eksentrik. Lalu yang terakhir Pisces. Sisi positifnya penyayang, artistik, kreatif, tekun, dan suka berkorban. Sisi negatifnya malas, rapuh, cenderung suka lari dari kenyataan. Oke, jadi dari tadi kita udah bahas mulai dari Big Three, planet, houses, dan juga karakter dari masing-masing sign. Dari sini aku harap kalian bisa menginterpretasikan berchart kalian masing-masing berdasarkan penjelasan tadi. Dan aku juga mau kasih tahu kalian bisa banget cek Instagramnya Zodiac. Nanti akan aku taruh di bawah linknya karena di sana lengkap banget. Jadi kalian tinggal lihat aja, scroll mulai dari Venus, Mars, dan lain-lainnya. Jangan khawatir, itu semua bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi. Jadi I think that's enough for today, folks. I'm out. I love for sharing. Aneh banget ya. Namanya mah suka gitu. Halo Ta, apa kabar? Baik-baik aja kan? Baik. Selama 2 bulan ini kemana nih konten-konten astrologi? Baca apa Tak? Baca skrip Buat? Skrip buat di kota. Gimana sih? Apa? Rising, Sun, Moon. Semuanya lah. Hey folks, back with me again. How are you guys doing? I hope you guys are well. Buat kalian yang baru gabung di channel kita, welcome aboard. Maunya gitu. Lo apa sih?